Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Taufik, NIM 24515030711019 dari Tekombe. Ingin menjelaskan mengenai tugas subquery, kode-kode yang ada di PPT subquery. Oke, yang pertama itu di halaman 6. Di kode ini, subquery digunakan untuk mencari data dari karyawan yang nama belakangnya Abel. Sedangkan untuk main query sendiri itu untuk menampilkan semua nama terakhir dari tabel employees yang gajinya lebih besar daripada gaji Abel. Jadi nanti keluarnya akan menampilkan employees yang gajinya lebih besar daripada gaji Abel. Selanjutnya nomor 2 di halaman 10. Pada kode tersebut menggunakan dua subquery, yang dimana pada subquery pertama berguna untuk menampilkan job ID dengan employee ID 141. Untuk subquery kedua itu mengambil data gaji karyawan dengan employee ID sama dengan 143. Dan untuk main query sendiri untuk mencari semua karyawan yang memiliki job ID yang sama dengan karyawan 141 dan memiliki gaji yang lebih besar dari karyawan 143. Di sini sudah tertera yaitu ada Reis dan Daniels. Selanjutnya nomor 3 di halaman 11. Subquery pada kode tersebut berfungsi sebagai lebih tepatnya mencari nilai gaji terendah dari seluruh karyawan yang ada di dalam tabel employees dengan menggunakan fungsi agregat atau average means. Min salary. Jadi mencari minimal gaji yang paling rendah. Selanjutnya, query utama untuk memilih semua baris dalam tabel employees yang memiliki salary yang sama seperti hasil subquery tadi. Jadi bakal menampilkan hasil yang sama seperti subquery yang tadi dijalankan. Selanjutnya nomor 4 di halaman 12. Di sini subquery pada kode tersebut yaitu berfungsi untuk menghitung gaji terendah dari semua karyawan yang ada di departemen 50. Sedangkan untuk main query sendiri tugasnya adalah untuk mengambil ID departemen dan gaji paling rendah di setiap departemen. Group by untuk mengelompokkan data berdasarkan departemen, dan having in min untuk memfilter hanya departemen yang gaji terendahnya lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Selanjutnya ini di halaman 13. Kenapa sih kok kode tersebut bisa error? Karena tanda sama dengan hanya bisa dibandingkan dengan satu nilai. Sementara pada subquery tersebut menghasilkan banyak nilai yang menyebabkan kode tersebut error. Selanjutnya nomor 6 di halaman 14. Kenapa kode tersebut error? Karena jika lebih dari satu karyawan bernama Haas, yaitu hasil subquery kurang dari satu baris, maka subquery akan menampilkan atau mengembalikan lebih dari satu nilai. Lalu pada program menampilkan sama dengan hanya bisa dipakai untuk satu nilai, bukan daftar nilai. Selanjutnya nomor 7 di halaman 15. Query ini bertujuan untuk mengambil last name, job ID, dan departemen ID dari semua karyawan yang bekerja di departemen marketing. Lalu mengurutkannya berdasarkan job ID, namun bisa menghasilkan error. Selanjutnya nomor 8, halaman 16. Query ini digunakan untuk mengambil data karyawan berdasarkan dua kriteria job ID. Yang pertama, job ID-nya sama dengan job ID milik karyawan dengan employee ID 141. Departemen ID-nya sama dengan departemen ID dari departemen yang berlokasi di location ID 1500. Jadi dia mencari karyawan yang job ID-nya dan lokasi ID-nya sama. Lalu untuk halaman 22, subquery pada kode tersebut untuk mencari tahun.
atau tanggal perekrutan untuk semua karyawan di Departemen 90. Sedangkan untuk main query akan mencari semua karyawan yang tanggal di perekrutannya sama dengan salah tahun yang dihasilkan dari subquery. Dengan kata lain, akan menampilkan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama dengan karyawan manapun dari Departemen 90. Lalu nomor 10. Query ini bertujuan untuk menampilkan nama belakang dan tanggal perekrutan dari semua karyawan yang direkrut pada tahun yang sama dengan karyawan di Departemen 90. Subquery ini mengekstrak tahun dari kolom hire date untuk semua karyawan yang bekerja di Departemen 90. Dan untuk main query akan mencari semua karyawan yang tahun perekrutannya ada di dalam daftar tahun dari Departemen 90 atau dari subquery sebelumnya. Selanjutnya nomor 11 di halaman 24. Query ini digunakan untuk menampilkan nama akhir dan tanggal diterima dari semua karyawan yang direkrut lebih awal. Tapi di sini tahunnya lebih kecil atau daripada setidaknya karyawan di Departemen 90 itu lebih kecil. Nah, subquery di sini itu mengambil semua tahun perekrutan dari karyawan departemen di 90. Dan untuk main query mengambil semua data karyawan yang tahun perekrutannya lebih kecil dari setidaknya satu nilai dalam subquery yang dibuat tadi. Nah, selanjutnya nomor 12. Query ini digunakan untuk menampilkan semua karyawan selain yang berprofesi sebagai IT programmer yang gajinya lebih kecil dari semua gaji karyawan dengan job ID. Subquery di sini mengambil semua nilai gaji dari karyawan yang memiliki job ID sama dengan IT programmer. Selanjutnya di nomor 13 yang terakhir di halaman 26. Kenapa kode tersebut menampilkan data not found? Karena data tersebut ingin memunculkan karyawan direkrut pada tahun lebih kecil dari semua tahun perekrutan karyawan di Departemen 90. Sedangkan untuk query di kode tersebut berfungsi untuk mengambil daftar tahun perekrutan dari semua karyawan di Departemen 90. Itu untuk menjelaskan kodenya. Nah, kenapa sih kode tersebut bisa menampilkan data not found? Kemungkinan ada 3 yang terjadi. Yang pertama, data tersebut tidak ada karyawan yang direkrut pada tahun yang lebih kecil daripada tahun perekrutan di Departemen 90. Yang kedua, data kosong. Tidak ada data yang memang relate dengan subquery yang udah dibuat, query yang dibuat. Lalu yang ketiga, kemungkinan karyawan di sana bekerja rata-rata di atas tahun perekrutan karyawan di Departemen 90. Makanya di query tersebut tidak didapatkan data yang relate dengan query tersebut. Mungkin sekian dari saya mengenai tugas subquery. Mohon maaf bila ada salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.